Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan di pagi hari ini, atau yang sering saya sebut satu bagi sapaan Tuhan bagi kita. Hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Demikian firman-Nya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu perkara yang di atas. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah kehidupan akhir zaman ini, banyak yang menawarkan kesenangan-kesenangan duniawi yang dapat diperoleh dengan mudah. Banyak orang, bahkan orang Kristen pun, yang terlena dan melupakan banyak perkara ilahi yang nilainya jauh lebih berharga dari apapun. Banyak orang rela menjual anaknya asal mendapatkan jodoh yang kaya. Banyak orang yang rela menjual imannya untuk mendapat kehormatan dunia. Dan banyak yang menukarkan emas yang murni dengan imitasi dunia. Manusia mengejar status dunia ini, saudara-saudara. Status memang perlu. Dunia juga memang perlu. Tetapi firman Allah mengajar kita untuk mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan hanya fokus pada perkara-perkara yang jasmani. Tentu saja boleh memikirkan perkara-perkara jasmani, saudara-saudara. Tidak ada yang melarang, karena memang kita diberikan kehendak bebas. Tetapi itu bukanlah hal yang utama dalam kehidupan ini. Hal itu bukanlah hal yang primer. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita bisa menjadi kaya? Apakah kita boleh menjadi pintar? Tentu, saudara-saudara, siapa larang? Tetapi ingatlah, manusia ada batas-batasnya. Batas berpikir, batas bertindak. Satu saat nanti kita akan meninggal dunia juga. Saudara yang terkasih, kita akan meninggalkan semua yang sekarang ada pada kita. Begitu kita lahir sebagai manusia, mulailah masa dan waktu membatasi kita. Kalau kita cermati. Oleh sebab itu carilah dan kejarlah dan pikirkanlah perkara-perkara yang berasal dari Allah. Dia Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dia sanggup menolong dan memulihkan kita dari segala situasi dan keadaan. Karena memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak mustahil bagi Dia. Tentunya berbahagialah kita yang mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena dari sanalah Dia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah kita yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengapa? Karena bersamanya kita hidup dalam kebenaran, keselamatan dan kasih karunia yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena jika Ia menyatakan diri kelak pada waktunya,
maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Untuk itu saudara-saudara, walaupun harta yang di dunia ini begitu menggairahkan, jangan sampai kita terlena. Hal itu bukanlah yang paling utama dalam kehidupan kita. Dunia ini hanyalah sementara. Ada hal yang akan kita gapai, itu surga. Agar kita beroleh surga, cari perkara yang di atas. Dengan demikian kita akan memasuki surga yang penuh sukacita di hidup kita di balik kematian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu begitu penting dalam kehidupan kami. Oleh perkara yang di ataslah kami akan menggapai surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada. Olehnya mereka akan semakin dikuatkan ketika mereka lemah. Mereka mendapatkan kesehatan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun berada. Ketika mereka belum mendapatkan momongan, mari Engkau berikan momongan bagi mereka. Ketika mereka Tuhan belum mendapatkan pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada setiap anak-anak-Nya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana, sehingga ke depan ada banyak jiwa-jiwa yang semakin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.